Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا إمام المجاهدين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun hasanah lil mu'minin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar Jumat yang terhormat ini, Khatib Al-Fakir berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama mempergunakan sisa-sisa waktu kita yang masih ada untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita. Karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Kita berusaha untuk selalu membuat iman kita stabil, bahkan naik. Insya Allah dengan hidayah, inayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencapai tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa dalam arti yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah umat yang berbahagia, tanpa terasa pada hari ini kita berada pada tanggal 19 bulan Saban. Insyaallah lebih kurang 10 atau 11 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh segenap umat muslim di jagat raya ini. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Seluruh amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, kita dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan yang sudah dekat akan kita temui. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, untuk judul khutbah pada ini yang singkat ini, khatib berjudul persiapan menyongsong bulan suci Ramadan. Setiap kita sebagai manusia ingin menuju sesuatu dalam kehidupan ini, pasti kita butuh persiapan agar kita sampai kepada tujuan dengan selamat. Kalau ingin pulang kampung harus menyiapkan bekal. Kalau ingin pintar harus belajar. Begitu juga dengan menyongsong bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan diri kita. Para sahabat, generasi sahabat, mempersiapkan diri mereka 6 bulan sebelum Ramadan untuk menyongsong bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Bahkan setelah Ramadan, generasi sahabat masih berdoa kepada Allah agar seluruh amal ibadah dia di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama al-hukama mengatakan, Rajabun tathilil badani, wa Sa'ban tathilil qalbi, wa Ramadan tathilil ruhi. Bulan Rajab
tempat kita membersihkan badan kita. Bulan Sya'ban tempat kita membersihkan hati. Bulan Ramadan insya Allah badan kita sudah bersih, hati kita sudah bersih. Di bulan Ramadan nanti jiwa, ruh kita akan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita melakukan hal itu dalam kehidupan ini? Kita nggak usah berputus asa kalau belum. Masih ada waktu 11 hari lagi untuk melakukan sesuatu persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Persiapan dalam Ramadan, yang pertama persiapan fisik material, yang kedua persiapan spiritual. Allah menyukai orang Islam yang kuat. Allah tidak menyukai orang Islam yang lemah. Kuat atau lemah, ada 3 poin penting. Kuat secara fisik, kuat iman, dan kuat finansial. Dengan kesehatan yang prima, kita akan dapat menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita dengan sempurna dan aman. Apalagi saat sekarang kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita suka atau tidak suka, kita harus patuh dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh para ahli-ahlinya, juga termasuk ulama yang ada di tempat kita di Indonesia ini. Kita nggak usah sombong, kita tidak ada apa-apanya. Mungkin COVID-19 yang dikirim Allah ini hanya sebesar kuman, tapi seluruh manusia di jagat raya ini tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk kita. Oleh karena itu, mari disiplinkan diri kita agar kita tetap sehat, agar tetap prima, tidak menjadi klaster baru di lingkungan Masjid Al-Iman RW 05 khususnya di Indonesia pada umumnya. Kita jangan pernah berucap terserah Allah saja bagaimana. Memang segala sesuatu datang dari Allah, tapi kita sebagai manusia wajib untuk berikhtiar dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah sebab akibat dari perbuatan kita sendiri. Mari kita jaga protokol kesehatan, wabil khusus di Masjid Al-Iman dan di lingkungan kita. Apalagi mungkin di Masjid Al-Iman akan mengadakan ibadah Ramadan tarawih. Diperketat protokol kesehatan kita agar kita tetap sehat, tetap prima sampai akhir Ramadan, agar kita nanti suci di akhir Ramadan nanti. Kita nggak usah bandel, nggak usah sok-sokan, nggak usah sok-sok pintar. Kita ikuti saja karena kita bukan ahlinya. Para ahlinya, pakar kesehatan dan para ulama sudah mengatakan protokol kesehatan wajib bagi kita. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjalankan semua itu. Istiqomahnya kita mengikuti aturan-aturan itu juga bagian dari ibadah itu sendiri dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan ini. Insya Allah Allah selalu memberi petunjuk kepada kita semua. Yang kedua, persiapan secara finansial, kebutuhan kita dalam bulan Ramadan itu sulit kita ukur karena itu semua relatif urutannya. Yang berkecupan ada yang kekurangan, tapi ukuran nilai ibadah kita bukan terletak di sana. Sejauh mana kita ridho, kita ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja secara finansial orang berkecupan, belum tentu istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja yang kekurangan secara finansial bahkan lebih istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kembali kepada kekuatan iman kita masing-masing. Karena Allah tidak pernah melihat bentuk rupa kita, tidak pernah melihat apa yang kita miliki, tapi yang Allah lihat saat kita menghadap Allah, bagaimana ukuran hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berkecupan secara materi juga harus bersyukur sekaligus bersabar. Yang merasa kekurangan juga harus sekalian bersyukur sekalian bersabar, karena rasa syukur dan sabar tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia harus jalan bersama-sama dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa menempatkannya bersama, insya Allah kita akan selamat di dunia dan sampai akhir nanti. Amin.
Saudaraku yang terhormat, jamaah Jumat rahimakumullah. Persiapan berikutnya adalah persiapan spiritual. Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya yang sudah familiar di telinga kita, Robba so'imin min siyamil ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak dapat nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendapat rasa lapar dan rasa haus semata. Ya karena memang tidak makan dan tidak minum, batasnya itu saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena persiapan kita secara virtual tidak terpenuhi untuk itu. Secara spiritual, persiapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ilmu tentang puasa itu sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus tahu apa yang akan membatalkan puasa saya. Apapun, apalagi yang bisa membuat puasa saya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita kaji kembali. Pada kesempatan kita masih punya kesempatan, masih kita ulang-ulang pelajaran yang sudah kita ambil dari guru-guru kita. Apa yang kita harus lakukan? Karena banyak hal mungkin yang membatalkan puasa kita sanggup untuk menjalankannya. Tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis. Tapi yang menghilangkan nilai puasa kita itu sulit untuk kita lakukan, karena itu unsur nafsu yang ada dalam hati kita masing-masing. Mari kita kaji kembali hal-hal seperti itu agar kita mengerti apa yang kita lakukan dalam berpuasa Ramadan. Yang kedua, secara virtual yang kita lakukan adalah bertaubat. Karena bulan Rajab adalah banyak istighfar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak cucu Adam di muka bumi ini tanpa kecuali termasuk kita di tempat ini, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa dan perbuatan dalam kehidupan ini. Mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil, kita sengaja atau tidak, pasti kita berdosa. Sebaik-baiknya kalau kita merasa berdosa, kita harus bertaubat, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Karena bulan Ramadan adalah bulan suci. Apa mungkin sesuatu yang kotor bisa berinteraksi dengan sesuatu yang suci dalam kehidupan ini? Pakaian putih bersih kalau dilempar dengan lumpur pasti jadi kotor. Itu ilustrasi dalam sebuah ini. Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nur ayat 31. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, agar kalian mendapat kemenangan dalam kehidupan ini. Sebagai manusia dengan segala kekurangan dan kelemahan kita harus bertobat kepada dua arah dalam kehidupan ini. Yang pertama, urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas. Yang kedua, urusan kita antara sama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Urusan kepada Allah itu lebih gampang untuk taubatnya. Yang pertama kita harus lakukan, kita ikhlaskan hati kita untuk bertobat kepada Allah, bukan karena ingin dilihat manusia biar kita dikatakan orang soleh atau orang baik dalam kehidupan ini. Semata-mata kita bertobat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, kita harus menyesal dengan segala macam perbuatan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita berjanji dengan diri kita, dengan Allah,
bahwa kita tidak akan pernah mengulangi perbuatan salah dan dosa itu dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kita menggantikannya dengan perbuatan baik dalam kehidupan ini. Itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 135, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri. Berlomba-lomba, wasari'u ilal maghfirah, berlomba-lombalah kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapat surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, yang diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin bertakwa berarti harus taubat dulu. Itu makna ajarnya. Wasari'u ilal maghfirah. Minta ampun dulu. Minta ampun berarti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertobat, nggak mungkin kita bisa menjadi hamba yang takwa dalam kehidupan ini, karena kita bergelimang dengan kesalahan dan dosa dalam kehidupan ini. Saudaraku sekalian, bertobatlah sesuai dengan waktunya, jangan terlambat. Jangan bertobat kalau sudah mati, nggak mungkin bertobat. Maka bertobatlah sebelum ajal menjemput. Untuk Ramadan, bertobatlah sebelum kita sampai ke bulan Ramadan. Insya Allah kita akan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita akan membuat kita menjadi hamba Allah yang takwa pada akhir Ramadan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk itu. Walaupun sekarang udah bulan Syaban tanggal 19, tidak ada sesuatu terlambat dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk bertobat sebelum bulan Ramadan kita sudah bertobat. Karena kalau sudah masuk Ramadan urusannya udah lain lagi cerita. Saudaraku sekalian, maka urusan bertobat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita bertobat atas dosa dan kesalahan kita sesama manusia. Sebelum Ramadan, selesaikan urusan kita. Kalau ada pertengkaran, Islam. Kalau ada hutang piutang yang harus dibayar, ya bayar. Kalau ada putus silaturahmi, sambung silaturahmi. Jangan gengsi-gengsian dalam kehidupan ini. Karena gengsi kita untuk Islam dengan saudara kita berarti membuat puasa Ramadan kita nanti tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh para penceramah dan para ustaz. La yadkhulul jannah qatibur rahim. Tidak mencium bau surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tanya sama diri kita masing-masing yang hadir di masjid hari ini. Adakah di antara kita yang melakukan hal ini? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan 3 hari kita putuskan silaturahmi itu tanpa Islam, berarti kita selalu dalam keadaan perbuatan yang tidak halal dalam kehidupan. Apalagi yang sudah bertahun-tahun tidak tegur sapa walaupun rumahnya berdekatan. Na'udzubillah min dzalik. Percuma ibadah yang kita lakukan. Cepat, masih ada waktu untuk menyelesaikan urusan kita. Enggak usah gengsi karena saya ini, karena saya itu dan dia gitu dan begini. Jangan gengsi menggiring kita kepada kemungkaran dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menyadari apa yang harus kita lakukan, mempersiapkan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Terus yang berikutnya yang harus kita persiapkan adalah banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khotib sampaikan di mukadimah tadi, generasi para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan.
Itu 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat selalu berdoa dengan doa itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang bulan Rajab sudah berlalu, tinggal bulan Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di dalam bulan Sa'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa saudaraku sekalian agar kita dipanjangkan umur, diberi nikmat sehat, diberi kemudahan, dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan khutbah yang singkat ini, persiapkan diri kita secara fisik dan finansial. Persiapkan diri kita secara spiritual, ilmu, tobat, dan berdoa. Insya Allah dengan 3 hal itu, baik secara fisik dan finansial dan secara spiritual, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa dan mendapat rahmat ampunan dari Allah di bulan Ramadan nanti. Akhirnya akhir Ramadan nanti kita akan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, wabil khusus untuk Ibrahim dan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Assalamu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini khotib ingatkan kembali bahwa kalau tanpa ilmu ibadah enggak ada nilainya. Karena ilmu itu pohonnya, ibadah itu adalah buahnya. Insya Allah kalau pohonnya bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu khalifah Umar bin Abdul Aziz, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmu, pemahaman yang benar, lebih banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Dan dikatakan ibadah agama tanpa ilmu bisa tersesat dan disesatkan. Begitu juga sebaliknya, ilmu tanpa pedoman agama pasti lebih banyak merusak daripada mendatang kebaikan. Mari kita beribadah dengan ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka min kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. الصلاة والسلام